Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Maknunah, NPM 30620566069. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD2 semester 3. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Baik, langsung saja saya memaparkan materi tentang semantik bahasa Indonesia. Pengertian semantik yaitu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya semantics. Semantik berasal dari bahasa Yunani sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud lambang atau tanda di sini sebagai pandanan kata semak adalah tanda linguistik. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari tiga tataran analisis bahasa, penologi, gramatika, dan semantik. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yaitu mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Sejarah perkembangan semantik. Istilah semantik berasal muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi penologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meanings, A Point in Semantics. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan melalui frase semantik filosofi. Nah, sejarah semantik dapat dibaca di dalam artikel An Account of the World Semantics. Brill melalui artikelnya yang berjudul Liluis Intellectualis Dolengi mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Prancis, istilah sebagai ilmu murni historis atau historical semantics. Nah, materi selanjutnya jenis-jenis semantik. Pertama, semantik behavioristis. Nah, para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Pertama, penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa means, konsep, dan ide. Yang kedua, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Yang ketiga, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan. Yang keempat, mekanismenya atau determinasinya. Yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif adalah kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Nah, yang ketiga, semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini ada pertama, kompetensi, yang kedua, struktur luar, yang ketiga, struktur dalam. Nah, selanjutnya yang keempat, semantik gramatika. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verbhar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Selanjutnya, semantik leksika. Yang keenam, semantik historis.
Semantik historis ini adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Yang ketujuh, semantik logika. Cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep lain, mutasi simbolik, dan analisis bahasa semantik. Logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengajian makna. Yang kedelapan, semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur semantik. Yang pertama, tanda simbol. Yang kedua, lambang. Yang ketiga, konsep. Yang keempat, definisi. Adapun manfaat semantik yaitu bagi seorang wartawan, seorang reporter, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis dan mengenai semantik. Bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis berbahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Menurut bagi seorang guru atau calon guru, manfaatnya yaitu pengetahuan semantik mengenai semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Teori-teori semantik ini akan menolong memahami dengan baik atau rimba belantara rahasia bahasa yang akan diajarkannya itu, sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa itu kepada murid-muridnya. Hubungan semantik dengan tataran ilmu sosial lainnya. Pertama, hubungan semantik dan sosiologi. Hubungan semantik dengan sosiologi dikarenakan seringnya dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata tertentu untuk mengatakan sesuatu dapat menandai identitas kelompok penuturnya. Selanjutnya, semantik berhubungan dengan antropologi. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi dikarenakan analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan dapat menjadikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Analisis semantik. Dalam analisis semantik, bahasa bersifat unik dan memiliki hubungan yang erat dengan budaya masyarakat penuturnya. Maka suatu hasil analisis pada suatu bahasa tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Contohnya, penutur bahasa Inggris yang menggunakan kata rich pada bahasa Inggris yang mewakili nasi, beras, gabah, dan padi. Adapun ruang lingkup semantik, seperti dinyatakan bahwa semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Faktor non-linguistik ikut mempengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa non-simbolik. Semantik adalah studi sesuatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivitas bicara. Dari kesimpulan materi semantik bahasa Indonesia tersebut, semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Banyak faktor yang penyebab perubahan makna, yaitu perkembangan
dalam ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, perbedaan bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, perbedaan tanggapan, adanya penyingkatan proses gramatika, dan pengembangan istilah. Banyak jenis perubahan makna, yaitu perubahan meluas, menyempit, total, penghalusan, dan pengasaran. Dengan demikian, kajian semantik dalam bahasa Indonesia itu luas. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.